Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Tak bosan-bosannya Bapak Ibu sekalian kita ucapkan dengan lisan kita, pengamalan dengan anggota tubuh kita, karena begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat yang paling mulia adalah iman dan Islam, maupun kesempatan, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita masih di Shahih At-Targhib wa Tarhib, dan insyaallah ini mungkin bagian yang terakhir dari bab ikhlas. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, sepanjang beberapa pertemuan tentang Shahih At-Targhib wa Tarhib yang kita pelajari itu masih di bab ikhlas atau Kitabul Ikhlas. Jadi masih satu pembahasan, yaitu pembahasan ikhlas beserta dengan lawannya, yaitu syirik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita malam ini insya Allah, setiap orang akan dibangkitkan sesuai niatnya. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai niatnya. Hadis yang pertama yang akan kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yagzu jaisyun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya artikan, jadi ada sebuah pasukan yang menyerang Ka'bah. Ada sekelompok pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di tanah lapang yang sepi antara Mekah dan Madinah, disebut dengan Baida, itu antara Mekah dengan Madinah. Lalu mereka diluluh lantahkan dari awal yang datang sampai yang terakhir datang. Artinya dihancurkan mereka di tempat yang disebut dengan Baida, antara Mekah Madinah. Mereka ini adalah sekelompok yang ingin menyerang apa? Ka'bah. Ya, dihancurkan semua. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka secara merata? Bagaimana mungkin mereka diluluh lantahkan mereka dari awal sampai akhir, sedangkan di antara mereka itu ada pedagang dan ada orang-orang yang tidak berniat ingin menyerang Ka'bah. Ya kan, ada suatu tempat misalnya memang sudah ada penduduk di situ. Kemudian ada juga di pinggiran-pinggiran, kalau di tanah Arab itu pinggiran-pinggiran jalan itu banyak penjual, banyak pedagang-pedagang kaki lima kalau bahasa kita. Mereka tidak ingin menyerang Ka'bah, tetapi satu tempat itu ketika datang orang-orang yang ingin menyerang Ka'bah ini, sekelompok yang ingin menyerang Ka'bah ini, mereka dihancurkan semua secara merata. Ya, baik yang menyerang Ka'bah maupun yang tidak menyerang Ka'bah.
Bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, dari yang pertama sampai yang terakhir itu dilululantahkan atau dihancurkan. Itu dalam hadis yang lain disebutkan ditenggelamkan ke bumi, ya. Lalu nanti dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Nah, apa yang bisa kita pahami di sini Bapak Ibu sekalian? Allah memang menghancurkan mereka secara bersamaan, baik yang buruk maupun yang baik. Baik yang punya niat jahat maupun yang tidak punya niat jahat. Di suatu tempat Allah hancurkan, Allah matikan mereka semua. Tetapi nanti pada hari kiamat mereka tidak dibangkitkan dengan keadaan yang sama. Yang tadi yang niatnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka mereka akan diazab. Sedangkan mereka yang sama sekali tidak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah lalu meninggal secara bersamaan dengan orang yang dihancurkan ini, maka mereka tetap akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau ada di antara mereka orang soleh, maka mereka akan masuk surga dengan kesolehannya, ya. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu sekalian, anggaplah misalnya ada kejadian la qadarallah musibah, ya, seperti misalnya kejadian di Aceh dulu. Itu kan yang baik maupun yang buruk, yang bermaksiat maupun yang tidak bermaksiat, dengan adanya tsunami itu dihancurkan semua, dimatikan semua manusia-manusia pada waktu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal soleh mereka. Nah, bisa jadi penyebab daripada kehancuran mereka adalah maksiat. Bisa jadi dari penyebab akibat dari kematian mereka, kehancuran pada waktu itu adalah dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi di antara mereka ada korban yang soleh, ya, dimatikan secara bersamaan, tetapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Jadi pendosa tetap akan dibangkitkan dengan dosanya, orang soleh akan dibangkitkan dengan amal kebaikannya, ya. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, ya, sesuai dengan niat mereka. Dalam sahih yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ini hadis yang sangat populer. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi ila sadrihi. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasmani kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Allah tidak melihat penampilan kalian. Dan Allah juga tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakin akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, niat-niat kalian. Kalau niatnya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau niatnya buruk, maka juga akan dibalas dengan keburukan, azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Walakin yanzuru ila qulubikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ini, itu diletakkan tangannya dan disebutkan satu jarinya ke dadanya, ke dadanya. Artinya Allah melihat hati kita, niat kita Bapak Ibu sekalian, bukan hanya penampilan kita. Karena penampilan itu tidak menentukan baik hatinya, dan penampilan juga tidak menentukan buruknya niatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan itu.
Berapa banyak yang penampilannya lebih baik daripada orang baik. Berapa banyak orang yang penampilannya lebih baik daripada orang soleh, tetapi hatinya tidak soleh. Dan berapa banyak orang yang biasa-biasa penampilannya, tapi hatinya sangat luar biasa, soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki adalah bukan hanya penampilan. Lebih baik lagi adalah bagus penampilan kita dan juga bagus hati kita. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis-hadis targhib wa tarhib ya yang kita pelajari ini ya. Nah, kemudian kita punya hadis yang sangat luar biasa juga, hadis berikutnya tentang bahwa manusia ini itu diisi dengan 4 jenis manusia. Bahwa dunia ini diisi dengan 4 jenis manusia. Dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dunia ini diisi dengan 4 karakter, sifat, ya, jenis orang, manusia. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan kaya serta bertakwa. Saya urutkan Bapak Ibu sekalian ya. Kita sebutkan nanti hadisnya, tapi isinya ini: orang berilmu, sudah kaya, bertakwa lagi. Itu yang pertama, dan ini yang terbaik. Yang kedua adalah orang yang berilmu, miskin tapi bertakwa. Dan ini juga sama dengan yang pertama. Karena kekayaan itu Allah tidak terlalu memuji kita harus kaya. Maka miskin dan kaya ini tidak menjadi patokan, tapi dia berilmu dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak berilmu, kaya, tidak bertakwa, pelit ya. Yang ketiga, yang keempat adalah orang yang tidak berilmu, miskin dan tidak bertakwa, dalam kurung pelit ya. Jadi yang pertama saya ulangi, orang yang berilmu, kaya, dermawan ya, bertakwa, dermawan. Yang kedua berilmu tapi miskin tapi bertakwa. Nah, yang ketiga orang yang tidak berilmu tapi kaya namun dia pelit karena tidak bertakwa. Dan orang yang tidak berilmu yang keempat sudah pelit, tidak bertakwa lagi ya. Nah, ini yang paling buruk ya. Nah, hadisnya adalah kita baca dari Abu Kabsyah Al-Anmari bahwa dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan begini: salasatun uqsimu alaihinna, ada 3 perkara yang saya bersumpah dengannya. Wa uhadditsukum hadisan fahfazuhu, dan saya akan menyampaikan satu hadis maka hafalkanlah, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, qala ma naqasa malu 'abdin min shadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba dari bersedekah. Ini perlu kita catat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Karena terkadang hitungan kita itu hitungan kasar kita, ya hitungan matematika kita, 1 tambah 1 2 ya. Sedangkan Allah melipat gandakan dari itu ya, melipat gandakan itu. Bahkan kita bersedekah 1, Allah berikan ya bukan hanya 2, 10 kali lipat Bapak Ibu ya, sampai 700 kali lipat. Nah, dan apa yang kita keluarkan justru Allah tambah. Cuma kita, bayangan kita adalah apa yang saya sedekahkan hari ini, dompet saya akan berkurang uangnya, sehingga seakan-akan harta kita berkurang. Anggaplah kalau kita punya 1 juta, kemudian kita bersedekah 500.000. Kasarnya secara fisik kan kita mengatakan berkurang harta saya 500.000. Padahal Bapak Ibu sekalian, hari ini kelihatan berkurang, tapi dari 500.000 itu Allah akan melipat gandakan di hari yang lain, di kemudian waktu, di kemudian hari. Allah akan melipat gandakan yang 500.000 itu, dan tidak akan berkurang sama sekali hartanya. Makanya biasa kita dengar
gaji saya misalnya sekian, sekarang dua kali lipat gaji saya tahun ini, tapi hidup saya masih sama dengan tahun yang lalu misalnya, atau bulan yang lalu. Ya. Karena keberkahan itu, artinya Allah tetapkan keberkahan itu, tidak menambah keberkahan itu. Ada orang yang gajinya begitu terus, setiap tahun tidak nambah-nambah. Tetapi apa yang ingin dia beli, apa yang ingin dia rasakan, semuanya bisa dia dapat. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan. Sedikitnya hartanya tetap dia mampu bersedekah. Ya, sedikitnya hartanya tetap dia mampu menyumbang, berinfak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan berkurang harta seorang hamba yang ia sedekahkan. Tidak akan berkurang Bapak Ibu sekalian. Wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu izzan. Dan tidaklah seorang hamba yang dizolimi lalu dia bersabar atas kezoliman itu, melainkan Allah akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Ini yang kedua. Jadi ada orang yang dizolimi lalu ia bersabar dengan kezoliman yang didapatkan, maka dengan itu dia akan mendapatkan kemuliaan di kemudian hari. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Ini yang ketiga. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan padanya pintu kefakiran. Artinya kita punya kewajiban apa Bapak Ibu sekalian? Menutup pintu minta-minta. Ya, jangan biarkan ada yang minta-minta. Ya, kalau seperti itu apa yang kita lakukan? Ya, kita bersedekah kalau kita punya kemampuan. Tetangga kita minimal, kalau setiap orang Bapak Ibu sekalian punya inisiatif, setiap orang kaya punya tetangga miskin dan dia berbagi, maka tidak akan ada orang miskin yang meminta-minta. Yang masalahnya adalah yang kaya dia kaya, yang miskin dibiarkan miskin, dan tidak ada yang berbagi. Tidak ada yang berbagi. Iya. Nah, kita kan walaupun ada basis dan seterusnya, tapi kan mereka tidak minta ke rumah kita, tidak minta ke orang kaya untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga mungkin kalau saya sendiri melihat banyak orang kaya itu sama sekali tidak mengeluarkan zakat, atau mereka mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai dengan takaran-takaran yang seharusnya dia keluarkan. Ya. Nah, justru pajak yang sangat apa? Yang sangat dipedulikan. Wah, ini pajakku tanggal sekian bayar lagi pajak. Ingat itu kalau pajak, tapi zakat nggak diingat. Padahal Bapak Ibu sekalian, pernah nggak terpikirkan kalau saya membayar uang pajak itu kemana? Ya kan? Kemana? Apakah ke fakir miskin? Tidak. Kalau sedekah zakat kita kemana Bapak Ibu? Apakah ke infrastruktur? Ke negara? Enggak, akan kembali ke fakir miskin. Kita mengeluarkan zakat itu harus dibagikan oleh amil kepada orang fakir dan miskin. Rata jadinya Bapak Ibu sekalian. Setiap tahun orang fakir dan miskin menerima zakat, dan setiap tahun orang kaya akan membagikan zakatnya. Maka tidak akan ada kemiskinan seharusnya kalau dijalankan seperti itu. Iya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah juga akan membuka baginya pintu kefakiran. Wa uhadditsukum hadisan fahfazuhu. Lalu Nabi mengatakan, dan saya akan menyampaikan suatu hadis, hafalkan hadis ini. Nah, ini yang keempat. Yang keempat tipe orang yang saya sebutkan di awal. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini diisi oleh 4 jenis orang.
Yang pertama kata Rasulullah, abdun razaqahullahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Seorang hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala karuniai kepadanya harta dan ilmu, lalu ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu dan hartanya, wa yasilu fihi rahimahu, dan dia mempererat hubungan silaturahimnya, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, fa hadza afdalul manazil, dan ini adalah merupakan keadaan manzilah, kedudukan yang paling mulia. Seorang yang berilmu, dia punya kekayaan, punya harta, lalu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan ketakwaannya itu menjadikan, ilmu dan hartanya itu menjadikan dia banyak bersedekah, banyak menjadi orang yang dermawan. Iya. Ini yang pertama. Ini juga penting, hadis yang menerangkan kepada kita pentingnya ilmu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya suruh memilih mana lebih penting, ini harus milih ya, mana lebih penting ilmu atau harta? Ilmu. Iya. Ilmu. Karena harta tanpa ilmu, maka dia tidak tahu mau dikemanakan hartanya. Tapi kalau dia berilmu, dia tidak punya harta, dia akan bersabar. Dia punya harta, dia akan dermawan. Karena landasannya adalah ilmu. Tapi kalau orang yang punya harta tanpa ilmu, ada hartanya dia akan serakah. Tidak ada hartanya tidak mampu bersabar. Nggak bakal bisa bersabar. Iya. Nah, kita dengarkan hadis Rasulullah. Jadi yang pertama adalah punya ilmu, punya harta, dia dermawan. Wa abdun, yang kedua abdun razaqahullahu ilman, seorang hamba yang Allah karuniai kepadanya ilmu. Walam yarzuqhu malam, tetapi Allah tidak mengkaruniakan kepadanya harta. Fahuwa shadiqun niyah, tetapi niatnya sangat baik. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Lalu orang yang miskin ini punya ilmu tapi tidak punya harta, mengatakan sekiranya saya punya harta maka saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang kaya tadi, yaitu dia kaya dan bersedekah. Boleh nggak punya cita-cita seperti itu, harapan-harapan seperti itu? Boleh Bapak Ibu sekalian. Yang penting setelah Allah memberikan nikmat itu betul-betul bersedekah. Misalnya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita miskin, lalu kita melihat orang yang gemar bersedekah. Kita punya niat, ya Allah sekiranya saya punya harta seperti orang tadi, maka saya juga akan bersedekah. Boleh seperti itu? Boleh ya. Tapi nanti apa yang kita lakukan setelah betul-betul Allah memberikan harta itu? Betul bersedekah ya, betul bersedekah. Jangan menjadi munafik ya. Ketika miskin dia ingat Tuhannya, ketika kaya hanya mengingat hartanya. Waliyadzubillah. Nah, walam yartaib. Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyatihi, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Fa ajruhuma sawa, maka pahalanya yang pertama dan yang kedua itu sama. Sama. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan, seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta, walam yarzuqhu ilman, tapi tidak diberi ilmu, yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, hartanya itu membuatnya binasa karena tanpa ilmu. Wala yattaqi fihi rabbahu, dan dia tidak bertakwa kepada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimahu, dan tidak mempererat hubungan silaturahimnya. Dia kaya, punya harta, tapi tidak ada ilmu, sehingga dia tidak bertakwa, dia tidak mempererat hubungan kekeluargaannya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Fa hadza bi ahbathil manazil, dan orang seperti ini adalah seburuk-buruk orang kedudukan.
Yang terakhir, wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan, seorang hamba yang Allah tidak berikan kepadanya harta, wala ilman, tidak juga ilmu, wa huwa yaqulu, lalu ia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan, sekiranya saya juga punya harta, saya juga tidak akan bersedekah seperti yang dilakukan oleh yang ketiga tadi. Punya harta pelit, seandainya saya punya harta saya juga pelit, nggak mau ya bagi-bagi. Orang saya yang usahakan, saya yang capek katanya. Ya. Maka dia ini karena tidak ada ilmu, ya, karena tidak ada ilmu. Nah dia bercita-cita seperti itu. Ada nggak tipe-tipe empat ini? Ada. Sampai tipe yang keempat juga banyak. Ya. Ya. Sudah tidak ada ilmunya, tidak ada hartanya, baru niatnya, pikirannya jahat lagi. Iya. Fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan dosa sesuai dengan niatnya. Wa wizruhuma sawa, maka balasannya yang ketiga dan yang keempat dosanya sama. Iya. Nah, ini memotivasi kita Bapak Ibu sekalian ya, dan juga ancaman kalau kita tidak beramal soleh. Dan hadis yang lain yang dilafazkan dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalu hazihil ummati kamasali arba'ati nafarin, perumpamaan umat ini itu seperti pada 4 jenis orang. Rajulun atahullahu malan wa ilma fahuwa ya'malu bi ilmihi wa fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Sama yang tadi ya, saya tidak usah lanjutkan, sama hadisnya. Baik. Nah, hadis berikutnya adalah hadis tentang bahwa kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi Allah, Bapak Ibu sekalian, menetapkan, sudah mencatat ya, di dunia ini adanya kebaikan, ada keburukan. Dan nanti juga di akhirat Allah sudah memberikan tempatnya. Siapa yang memilih kebaikan dan siapa yang memilih keburukan, masing-masing juga sudah Allah persiapkan tempatnya. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan, menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika fi kitabih. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan itu dalam kitabnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ini pentingnya niat Bapak Ibu sekalian ya. Ini pentingnya berniat yang baik. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, orang miskin tapi punya niat yang baik, ternyata dia mendapatkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang bersedekah. Dia belum bersedekah, nggak bersedekah dia, cuma dia berniat sekiranya dia punya harta dia juga akan bersedekah. Dan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kedua ini sama dengan yang pertama. Iya, ini pentingnya berniat yang baik. Ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu ia belum melakukannya, berniat yang baik tapi belum melakukan, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah sudah mencatat untuknya satu kebaikan. Jadi keadilan Allah dengan keadilan manusia itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Seadil-adilnya kita itu adalah orang sudah berbuat baru kita balas. Kalau Allah tidak, Anda baru berniat, Allah sudah balas satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan kalau dia berniat yang baik lalu dia kerjakan kebaikan itu, katabahallahu indahu asyara hasanat, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau dia paham di sini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada orang yang berniat melakukan kebaikan, anggaplah ingin sholat tahajud sebentar malam, saya tidur terbangun nanti ingin sholat tahajud, itu niat yang baik ya. Betul-betul ikhlas ingin melakukannya, bukan main-main.
bukan hanya sekedar ngomong, tapi memang ingin sholat Bapak Ibu sekalian, baru niatnya itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru niatnya sudah dicatat pahala. Fa in amila, kalau dia kerjakan, betul dia kerjakan, maka pahala yang tadi itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahasa kita mungkin kalau kita mau membawa ke pekerjaan misalnya gaji, ada orang yang baik, masya Allah, baru dia berniat ingin melakukan satu kebaikan di pekerjaan dia, pimpinannya sudah menggaji, ya, 1 kali gaji 1 bulan misalnya. Ya. Setelah betul-betul dia kerjakan, maka pimpinannya memberi 10 kali lipat gajinya. Bukan luar biasa. Dan itu tidak ada mungkin kita manusia yang melakukan seperti itu. Ternyata Allah melakukan untuk hamba-hambanya yang beriman seperti itu. Sampai 700 kali lipat. Ya. Bahkan dikatakan ila ad'afin katsira, sampai lipat-lipatan yang banyak tidak terhitung. Wa man hamma bi sayyi'atin, dan barang siapa yang berniat ingin melakukan keburukan, kejahatan, falam ya'malha, namun keburukan itu belum dilakukan, apakah dicatat untuknya dosa? Gimana Bapak Ibu? Kalau ada yang berniat melakukan keburukan, kejahatan, berniat ingin mencuri misalnya, falam ya'malha, namun tidak dikerjakan itu apa yang ia niatkan, apakah Allah catat baginya dosa? Apakah dicatat baginya pahala? Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Ya. Orang yang berniat keburukan dan tidak dikerjakan, Allah catat baginya 1 kebaikan. Coba. Kalau kita kan minimal tidak usah dikasih pahala sama sekali. Kalau Allah tidak, dicatat baginya 1 kebaikan karena tidak jadi mengerjakan. Sudah berniat yang buruk, baru tidak dikerjakan keburukan itu, Allah kasih dia pahala, tetap ada balasannya. Nah, baik. Kemudian fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'ah wahidah. Kalau dia berniat melakukan keburukan, lalu keburukan itu dikerjakan, berapa dosa yang didapatkan? 1 ji. Dia hanya mendapatkan 1 dosa. Ya, 1 dosa. Tidak dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi seorang mukmin Bapak Ibu sekalian, kalau dia menjaga ibadahnya dengan baik, kewajiban-kewajibannya kepada Allah dengan baik, sunnah-sunnahnya dijalankan, sedikit sekali melakukan keburukan, karena manusia tidak luput daripada dosa. Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita melakukan dosa, tapi minimal tidak ada dosa yang dilakukan secara sengaja. Kalaupun ada dosa, itu adalah dosa yang lewat tiba-tiba. Ya Allah, dosa tadi kenapa saya lakukan? Artinya nggak ada kesengajaan. Minimal apa yang kita lakukan seperti itu sudah dijamin Bapak Ibu masuk surga insya Allah. Iya. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan Allah lipat gandakan, sedangkan dosa tidak dilipat gandakan. Ya. Tetapi kita tetap terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena kita juga tidak mengetahui apakah amal ibadah saya betul diterima atau tidak. Iya kan Bapak Ibu sekalian? Kita sholat maghrib tadi, Bapak Ibu sudah yakin akan diterima? Kita belum punya keyakinan itu. Itu hal yang gaib bagi kita. Tetapi kita berusaha. Kita terus berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW dari Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda, yaqulullahu idza, jadi ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan suatu keburukan,
Fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Jangan dulu kalian tulis, wahai malaikat, sampai dia belum betul-betul mengerjakannya. Jadi kalau ada orang yang berniat ingin melakukan keburukan, itu malaikat belum catat, Bu. Ya, belum catat. Kapan dicatat? Setelah diputuskan. Keputusan yang pertama misalnya, orang yang berniat ini mengatakan tidak jadi, Kak. Tidak usah Mi. Ada yang berniat ingin mencuri. Setelah itu 1 jam, 2 jam, kemudian dia putuskan tidak jadi mencuri. Maka pada saat sudah dia putuskan, dia mendapatkan 1 pahala. Atau dia putuskan pergi sampai betul-betul dia mencuri, baru Allah memberikan, dicatatkan kepadanya dosa. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Kalau dia lakukan dosa itu, maka tulislah yang sama, yang setimpal dengan perbuatannya. Wa in tarakaha min ajli. Kalau dia meninggalkan karenaku, faktubuha lahu hasanah. Maka tulislah untuknya 1 kebaikan. Ya, kalau dia tinggalkan dosa itu. Wa in arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha. Apabila hambaku ingin melakukan suatu kebaikan dan belum dikerjakan, faktubuha lahu hasanah. Tulis memang 1. Jadi kalau kebaikan belum dikerjakan, itu Allah sudah menyuruh malaikat untuk menulisnya 1. Jadi perbanyak memang Bapak Ibu sekalian berniat yang baik-baik, ya. Biasakan. Nah, ini harus dibiasakan Bapak Ibu sekalian. Karena niat ini kita tidak sekedar berniat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membiasakan sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membiasakan hal-hal yang kecil saja. Yang kecil juga kan baik. Ya. Yang kecil juga baik. Saya bersedekah walaupun kecil. Saya mau sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Saya mau sholat malam walaupun witirnya saja. Saya mau sholat duha walaupun 2 rakaat saja. Saya dan seterusnya mengaji walaupun 1 baris saja misalnya. Ada kebaikan-kebaikan walaupun sedikit, namun terus menerus yang kita lakukan. Ada saatnya mungkin kita lupa, tapi kita sudah punya niat bahwa saya harus istiqomah setiap hari. Dari niat itu insya Allah kita akan tercatat setiap hari memiliki 1 kebaikan sebelum melakukannya. Dan kalau sudah dilakukan, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Wa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Kalau dia kerjakan, maka tulislah pahala baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Baik. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hampir mirip-mirip, idza tahaddasa 'abdi bi ayya'mala hasanah. Apabila hambaku ya ngobrol, ini bercerita, ngomong, berbicara untuk melakukan 1 kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanah. Maka pada saat itu saya akan menulis untuknya 1 kebaikan malam ya'malha, sebelum dia kerjakan. Fa iza amilaha, kalau dia sudah kerjakan, fa inni aktubuha lahu bi asyri amsalha. Maka saya akan tulis untuknya 10 kali lipat ganjaran pahalanya. Wa idza tahaddasa 'abdi bi ayya'mala sayyi'atan. Apabila hambaku ya berbicara, ngobrol sama temannya, ingin melakukan suatu keburukan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Selama dia belum kerjakan keburukan itu, saya ampuni dosa niatnya itu. Coba, dosanya itu saya ampuni. Fa iza amilaha, apabila dia kerjakan, fa ana aktubuha lahu bimisliha. Maka saya akan mencatat baginya 1 dosa. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Kalau dia melakukan dosa itu, maka tulis. Kalau dia tidak melakukannya, maka tulislah baginya 1 pahala. Innama tarakaha min ajli. Karena sesungguhnya dia meninggalkan karenaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum lanjut? Ya. Kalau tidak ada, lanjutkan ya. Lanjut ya. Ya. Oke. Ini insya Allah sisa 2 hadis yang saya akan sebutkan. Setelah itu kita masuk
pekan depan tema bab kedua. Bab kedua itu berisi ancaman. Selama ini kan ikhlas ya, walaupun ada lawannya. Ya, ada lawannya yaitu syirik dan seterusnya. Baik. Ya. Nah, terkait sedekah Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekiranya kalau sedekah kita salah sasaran? Artinya ibu-ibu, bapak sekalian ingin bersedekah. Bapak Ibu kalau mau bersedekah mau ngasih siapa? Mengasih penjahat? Ngasih pencuri? Mengasih orang kaya? Ngasih pejabat? Ngasih siapa? Orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana sekiranya Bapak Ibu sekalian niatnya ingin ngasih orang yang membutuhkan, tapi ternyata ngasihnya salah sasaran? Dapat pahala enggak? Malah jatuhnya ke orang kaya, padahal orang kaya tidak butuh uang kita, sedekah kita yang hanya misalnya 10.000, yang hanya 100.000. Ini perlu dilanjutkan atau? Hah? Saya lanjutkan aja. Pertanyaan Ustaz mungkin. Iya, langsung aja mungkin pertanyaan kalau ada. Ya, mungkin ada jamaah sekalian yang ingin bertanya, yaitu ibu atau bapak sekalian. Kita dilanjutkan. Ya, ini aja mungkin saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya ini ya nggak masalah, tidak ada pertanyaan juga dicatat saja insya Allah pekan depan kita. Ini saya lanjutkan, saya percepat ya. Qala rajulun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau sedekah kita salah sasaran, apakah tetap dapat pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seorang laki-laki mengatakan, la atasaddaqanna bi sadaqah, saya ya Allah akan betul-betul bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi wada'aha fi yadi sariqin, lalu dia keluar di malam hari, karena dia kan niatnya mau betul-betul ikhlas, tidak ada yang mau melihat dia ya. Ada orang yang mau bersedekah, dia niatkan tidak ada seorang pun yang melihat dia kecuali malaikat dengan Allah ya. Khawatir dia niat ikhlasnya ikhlas niatnya, lalu tiba-tiba ada yang melihat dia, kemudian muncul rasa ria, ingin dilihat dan seterusnya. Ini tidak mau seperti itu, maka di malam hari dia bersedekah. Namun kata Rasulullah SAW, wada'a fi yadi sariqin, karena di malam hari dia tidak mengenal orang-orang, lalu sedekahnya itu ternyata jatuh ke tangannya pencuri. Nah, fa asbahu la atasaddaqanna bi sadaqatin. Kemudian di pagi-pagi hari orang-orang mengatakan, orang-orang mulai gosip. Fa asbahu la atasaddaqanna bi sadaqatin. Pada di pagi hari orang-orang bergosip mengatakan tadi malam ada yang pencuri yang disedekahi. Lalu orang ini mendengar, laki-laki dermawan ini mendengar cerita itu, tidak mau putus asa, tetap ingin bersedekah di tangan yang benar. Faharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadai zaniyah. Lalu dia keluar lagi bersedekah di malam hari, ternyata sedekahnya jatuh di tangan penzina. Fa asbahu yatahaddatsun, di pagi hari pun orang-orang membincang-bincangkan tentang itu. Tusaddiqul laila ala zaniyah, tadi malam orang pezina telah diberikan sedekah. Didengar oleh orang dermawan ini, wah salah sasaran lagi. Maka dia berjanji lagi, faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniya la atasaddaqanna bi sadaqah. Ya Allah, sedekahku, Engkau maha suci ya Allah, sedekahku jatuh di tangannya penzina, saya akan terus bersedekah sampai betul-betul tepat sasaran. Faharaja bi sadaqatihi, lalu di malam hari, malam ketiga dia keluar lagi di malam hari ketiga. Fawada'aha bi yadai ghani, lalu sedekahnya itu jatuh di tangannya orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun, di pagi hari mereka orang-orang pun menceritakan kejadian itu. Tadi malam ada orang kaya diberi sedekah. Iya.
tusaddiqu ala ghani. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa zaniya wa ghani. Ya Allah, engkaulah yang maha suci, aku telah berusaha bersedekah namun jatuhnya di tangan pencuri, penzina, orang kaya. Fa'utiya faqila lahu, maka dikatakan kepada orang ini, amma sadaqatuka ala sarikin, adapun sedekahmu terhadap pencuri itu, fala'allahu ayasta'iffa an sariqatihi, mudah-mudahan dia berhenti mencuri. Jadi ada pelajaran Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersedekah tetap ada pelajaran. Wa amma zaniya fala'allaha an tasta'iffa an zinaha, adapun penzina tadi mudah-mudahan melalui sedekahmu itu dia berhenti berzina. Wa ammal ghani fala'allahu ayya'tabira fayunfiqa mimma a'tahu Allah, adapun orang kaya tadi mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia terbuka hatinya untuk bersedekah di kemudian hari, dari apa yang Allah rizkikan kepadanya. Itu. Nah, dalam hadis itu dikatakan orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, setiap orang apa yang kamu sudah keluarkan engkau sudah mendapatkan pahalanya. Jadi apa yang kita sedekahkan kepada orang, sasarannya tepat ataupun tidak, selama hati kita ikhlas Bapak Ibu sekalian, kepada siapapun sedekah kita itu tetap kita mendapatkan pahala, ya, tetap mendapatkan. Saya tutup bahwa hadis ini menutup kajian untuk bab pertama, bahwa niat yang baik untuk ibadah itu tetap dicatat pahala walaupun tidak terlaksana, dan jalan menuju ibadah itu juga bernilai pahala. Bapak Ibu sekalian, saya kasih hadis terakhir ini. Rasulullah SAW mengatakan begini, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya sedangkan dia berniat bangun untuk sholat malam, dia mau tidur berniat ingin sholat malam, faghalabathu ainahu hatta asbahat, lalu dia tertidur sampai pagi, tidak jadi sholat, dapat pahala? Kata Rasulullah, kutiba lahu ma nawa, maka dia sudah mendapatkan ganjaran pahala sesuai yang ia niatkan. Wa kana naumuhu sadaqah, bahkan tidurnya ini bernilai sedekah. Kenapa bisa bernilai sedekah Bapak Ibu sekalian? Karena tidurnya inilah yang mengantarkan dia kepada niat yang baik itu. Ada juga maknanya wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Ya, adapun tidurnya itu adalah sedekah dari Tuhannya kepadanya. Artinya Allah jadikan dia tertidur tidak terbangun, itu adalah Allah yang menjadikan dia istirahat sebagai karunia sedekah untuknya. Pahala dia sudah dapatkan padahal dia tidak sholat. Maka tidurnya ini Bapak Ibu sekalian itu sudah bagian daripada pemberian Allah, bukan tidur main-main. Itu sudah menjadi tidur pahala. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita ingin lakukan di sebelah sana, maka perjalanan kita ke sana itu juga bernilai pahala. Sebaliknya, apapun yang akan kita kerjakan di sana, maka perjalanan kita wasilah ke sana ini itu juga menghantarkan kita kepada dosa. Sarana yang kita pakai juga itu menjadi tidak baik. Anggaplah misalnya, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang di suatu tempat ingin berzina, dari rumahnya dia berniat ingin berzina di tempat itu, ya, maka apapun fasilitas yang dipakai itu menjadi haram baginya, walaupun hukum asalnya halal. Begitu juga dengan siapa yang mengatakan motor itu, naik motor kemudian menjadi sebuah ibadah, menjadi dosa bagi dia. Tetapi tergantung daripada niatnya. Orang tidur, siapa yang mengatakan kalau saya tidur akan mendapatkan pahala? Tidur ini bukan, hukum asalnya adalah hal kebiasaan sehari-hari, bukan ibadah. Tidak ada mengatakan kalau Anda tidur 2 jam pahalanya sekian.
Kalau tidak tidur dosanya sekian, nggak ada itu. Namun kalau kita tidur dan kita punya niat di depannya tidur kita itu ada ibadah Bapak Ibu sekalian, maka tidur kita ini menjadi pahala, menjadi ibadah. Dan ketika kita ketiduran, tidak terbangun sampai tidak bisa melakukan ibadah kita, maka itu bernilai apa? Sedekah dari Allah. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dan banyak bekal-bekal ilmu yang kita bisa amalkan. Dan langsung saya mungkin tutup. Saya tutup dengan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Perbanyaklah kita berniat yang baik. Karena dengan niat yang baik insya Allah itu akan membuahkan pikiran-pikiran yang positif, dan dari pikiran yang positif itu akan melahirkan amalan-amalan soleh. Dari amal soleh inilah yang akan menjadikan karakter sifat kebiasaan kita, dan itu akan enak dipandang orang Bapak Ibu sekalian, orang yang hidupnya dengan amal soleh. Dan kalau kita mati, meninggal dalam keadaan seperti itu, maka insya Allah jangan dipertanyakan lagi. Bapak Ibu, insya Allah husnul khatimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Syukur kasih musawat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.